Hai, nama gue Nurul Anwar, tapi biasa dipanggil Aceh. Selamat datang di channel gue. Ya, gimana? Masih di rumah aja teman-teman? Sama ya, kita masih dalam situasi pandemi ya. Jadi mudah-mudahan aja semoga kita semua bisa kembali ke aktivitas yang seperti biasanya. Jadi pandemi ini segera berakhir dan bisa kumpul lagi atau kerja lagi atau sekolah lagi atau ngapain aja lah. Yang penting kita bisa melakukan aktivitas seperti semula. Di video kali ini gue pengen ngebahas tentang sesuatu hal yang yang ada di Korea dalam waktu seminggu ini. Gue pengen share beberapa berita-berita yang ada di Korea selama seminggu ke belakang. Mungkin terhitung dari tanggal 1 kali ya, karena kan kita mulai ini tanggal 12. Ya nggak apa-apa lah, kita mulai dari tanggal 1 dulu. Mungkin next kita akan mulai setiap minggunya gitu kan. Di berita yang pertama ada berita tentang April Mop Kim Jae-jung yang membuat gempar Korea Selatan. Ya, jadi buat teman-teman mungkin ada yang belum tahu ya kalau tanggal 1 April itu adalah April Mop. Nah, Kim Jae-jung itu membuat sebuah dia tuh bikin pernyataan di sosial medianya yang cukup menggemparkan. Jadi dia itu ngaku kalau dia sedang terkena virus corona gitu kan. Jadi dia bilang kalau dia itu ngaku saya terpapar virus corona gitu kan, terus itu juga diiyakan oleh manajemennya gitu. Tapi kemudian 1 jam setelah postingan itu kan ramai banget tuh. Nah ketika ramai, akhirnya Kim Jae-jung membuat sebuah pernyataan bahwa itu adalah rangkaian dari April Mop. Jadi dia bercanda, ya bercanda itu, bercanda karena corona gitu kan. Dan ini tuh diserang gitu sama warganet Korea Selatan yang bilang itu tuh nggak baik, itu bercanda di saat kondisi dunia lagi terkena corona gini kan. Apalagi Korea Selatan itu kan salah satu negara yang cukup parah ya terkena coronanya, tapi dia bercanda dengan cara itu wah, banyak serangan dari segala macam tuh, dari dokter atau semua lah, orang-orang Korea itu pada nyerang dia. Kalau gue sih ngeliat ini ya gimana ya, gue sih setuju kalau misalnya bercandanya jangan sampai kelihatan kayak gitulah. Tolonglah nih saudara Kim Jae-jung, kan bisa lah bercanda yang lain gitu ya. Saya jujur aja nih, bukannya gue nggak ngefans atau bukannya gue benci atau haters, tapi ya kalau ngeliat prank kayak gitu gue lebih baik ngeliat prank Atta jadi gembel sih daripada ngeprank aku corona di tengah pandemi corona yang lagi melanda dunia gitu. Tapi gentlenya dia tuh mengakui salah kalau oke, gue salah, gue menerima semua konsekuensinya, mohon maaf segalanya atas semua keributan yang dibuat. Akhirnya dia minta maaf di sosial medianya juga. Kalau saya sosial media dia atau di mana gitu. Oke, dia mau pernyataan permintaan maaf. Meskipun ujung-ujungnya ya rame dan berdampak pada pekerjaannya. Jadi mungkin ini bisa jadi pelajaran juga buat semua orang kali ya. Kalau di tengah pandemi kayak gini ya jangan bercanda lah bawa corona gitu. Bercanda yang lain aja lah, misalnya jokes masak air. Nah itu lebih works dibandingkan lu harus bercandain corona di tengah pandemi kayak gini gitu ya. Mudah-mudahan kasus kayak gini udah nggak ada lagi dan ini yang terakhir. Semoga semuanya bisa belajar dari kejadian ini. Oke, kita next. Ada berita dari sepasang couple ya gitu, dari couple idaman kita semua, yaitu Song Song couple ya. Song Song couple. Jadi Song Song couple ini kan seperti yang kita udah tahu ya, mereka memutuskan untuk bercerai gitu kan di 11 bulan pernikahan karena ketidakcocokan dan segala macam. Oke, alasannya ya gue juga nggak tahu alasan pastinya, tapi ya pokoknya mereka nggak cocok dan akhirnya memutuskan untuk berpisah. Nah, rumah mewah mereka yang seharga 10 miliar won atau 132 miliar rupiah itu akan dihancurkan. Hancur bener ya. Jadi rumah yang terletak di Itaewon Seoul ini itu merupakan sebuah hadiah tadinya dari Song Joong Ki untuk Song Hye Kyo sebagai hadiah pernikahan waktu itu. Memang ya artis banyak duit mah hadiahnya rumah dong, tidak mungkin ya kan beli roti di Holland Bakery doang, tidak mungkin. Jadi pasti hadiahnya mewah gitu kan. Tapi ketika memutuskan untuk bercerai, akhirnya rumah ini diputuskan untuk dihancurkan. Sayang sekali ya.
kalau gua yang jadi Song Joong Ki sih lebih baik rumah itu kita buat kontrakan atau kita buat kos-kosan putri, itu kan lebih enak gitu ya, dibanding dihancurkan kan sayang duitnya gitu. Emang hal kayak gini cuma bisa dilakuin sama orang-orang kaya macam mereka gitu. Iya, orang-orang miskin kayak gua ini tidak mungkin cerai terus menghancurkan rumah dong, tidak mungkin. Rumah masih kontrak, kalau kontrakannya dihancurin, yang marah yang punya kontrakan lah. Gimana? Dia juga belum nikah, gimana mau punya? Gue sih cukup menyayangkan ya kalau misalnya rumah itu harus dihancurkan dengan rumah seharga 10 miliar, orang harus 132 miliar itu. Sebaiknya bisa digunakan yang lebih bermanfaat lah, atau misalnya dijual dan uangnya dipakai untuk membantu korban-korban corona, kan itu lebih baik gitu kan. Ya tapi bagaimanapun juga itu rumah-rumah dia, rumah-rumah mereka mau ngapain ya, terserah, mau dihancurin, mau disulap, mau dihilangin, mau terserah lu lah. Itu bodo amat. Berita selanjutnya ini dari om ganteng tepatnya, yang melepas masa lajangnya di tanggal 7 April kemarin. Luar biasa. Ada So Jisoo melepas masa lajangnya dan memutuskan untuk menikahi pacarnya yang bernama Cho Eun-jung. Jadi mereka itu memutuskan menikah setelah menjalin hubungan asmara sekitar 1 tahun lebih lah, sekitar setahun lebih menjalin hubungan asmara, akhirnya memutuskan untuk menikah. Tapi hebatnya mereka ketika memutuskan menikah, mereka tidak mengadakan pesta yang mewah dan mereka tidak berbulan madu, karena di tengah pandemi corona ini itu luar biasa, itu harus diacungi jempol. Karena ya kita emang harus di tengah kondisi kayak gini, kita tuh harus lebih toleran lah ke orang-orang gitu kan, dan ada peraturan di rumah aja, ya udah di rumah aja gitu. Dan So Jisoo ini kerennya lagi, dia tuh mau menyumbangkan sekitar 50 juta won atau 671 juta rupiah yang diberikan untuk membantu pendidikan anak-anak. Jadi duit resepsinya tuh dipakai untuk itu keren lah lo ya. Makanya tuh kalau So Jisoo aja kayak gitu, ya lu nih yang apa itu yang kemana-mana masih pakai Mio 2006 gitu ya, mau nikah tapi maksain dimewahin, buat apa gitu, pakai buat beli motor baru aja gitu. Daripada buat resepsi ya jangan lah, di rumah aja gitu. Maksudnya kalau mau resepsi ya udah di KUA aja, nanti resepsinya ketika pandemi udah beres ya lu resepsi gitu kan. Karena gue liat di berita juga banyak orang yang maksain buat bikin pesta pernikahan dengan alasan udah booking dengan segala macam. Ya tolonglah toleran sedikit gitu. So Jisoo kan nggak bulan madu ya, nah itu juga patut untuk dicontoh gitu. Jangan jalan-jalan kemana-mana dulu, ya udah stay aja di rumah. Lu kalau nikah tapi tetap kekeh mau bulan madu, padahal bulan madu cuma ke puncak, ya jangan, nanti dulu tahan gitu. Ke puncak doang nggak bisa, kapan-kapan. Tapi kan kalau puncak hari biasa macet bang, ya lu lewat Gadok, lewat Pasir Angin, naik motor Mio aja muat, bisa nggak macet. Jadi gitu ya. Buat teman-teman nih yang ada rencana buat menikah atau bulan madu atau apapun, ditahan dulu nih ya. So Jisoo supaya ditahan itunya pernikahannya, pesta pernikahan dan bulan madunya. Masa lu nggak mau kayak dia, ganteng tuh dia, lu kayak tutup Yakult. Mantap lah buat So Jisoo dan selamat, semoga pernikahannya langgeng terus sampai nanti gitu kan. Oke, kayak gitu aja dari gua. Sekian, cukup 3 berita aja karena panjangan mungkin kalau gue nyari banyak, dan mungkin nanti minggu depan kalau ada berita-berita baru kita bisa kulik lagi. Atau kalau lu punya berita pengen di share ke gue atau pengen kita bahas bareng-bareng, langsung aja tulis di kolom komentar. Segitu ya dari gue, bye bye.